والصلاة والسلام على سيد سادات نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، إخواني وأحبتي رحمكم الله، hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita pagi ini membahas tentang syarat daripada sah pelaksanaan salat Jumat di dalam kacamata madahibul arba'ah dari pandangan fikih empat madhab. Yang kita jadikan rujukan adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang berjudul Fiqhul Islami wa Adillatuh. Namun sebelum masuk kepada perbedaan pendapat tentang syarat daripada sahih pelaksanaan sholat Jumat, kita memahami dari kacamata madhab Imam Syafi'i. Di dalam satu madhab yang dipakai umumnya di Asia Tenggara untuk pelaksanaan sholat Jumat, sehingga ketika kita memahami satu madhab yang ada, ini mudah bagi kita untuk membuat perbandingan apa yang terjadi perbedaan antara imam-imam madhab dari segi pelaksanaan sholat Jumat. Karena ada beberapa hal yang sering terjadi perdebatan. Apakah mungkin di dalam satu kampung ada pelaksanaan 3 ataupun sampai 4 Jumat, ataupun dalam sebuah kompleks ada 2, 3, 4 masjid yang sama-sama dilaksanakan sholat Jumat. Apakah sah hukum pelaksanaan Jumat yang kurang daripada 40, ataukah memang harus 40 orang yang hadir untuk pelaksanaan sholat Jumat? Karena disepakati dalam hal ini merujuk kepada hadis-hadis yang sahih bahwasanya sholat Jumat adalah sebaik-baik sholat di dalam Islam, dan harinya disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di dalam Islam. Sehingga pentingnya kita untuk memahami kapankah kita wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ataupun cukup dengan melaksanakan sholat zuhur saja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab ini, bab sholat al-Jum'ah. Di dalam pembahasan ini sangat tidak mungkin untuk dibahas dalam kitab ini secara keseluruhan, sehingga yang terpenting nanti apabila ada poin-poin di dalam permasalahan sholat Jumat yang bapak-bapak dan ibu-ibu tidak pahami, ini bisa langsung ditanyakan, sehingga tidak membuat panjang materi yang kita buat pagi ini, namun lebih dipanjangkan kepada interaktifnya. Bab sholat Jumat, bab tentang sholat Jumat. Sholat Jumat di sini rak'atani tu'addiyani fi yaumil ma'ruf fi waqti dhuhr. Yang disebut sholat Jumat ini dari kalimat jumu', artinya berkumpulnya manusia. Sehingga dari kalimat jumu' di sini, berkumpulnya manusia, maka kalangan fuqaha memberikan definisi apa yang disebut sholat Jumat.
Salat Jumat ini rakaatani adalah 2 rakaat yang dikerjakan pada hari yang khusus, yaitu hari Jumat, yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam dalam hadis yang sangat sahih. Di waktu zuhur, yang dikerjakan di waktu salat zuhur. Jadi bukan artinya salat 4 diringkas menjadi 2. Namun yang disebut salat Jumat ini memang salat yang bentuknya 2 rakaat. Ataupun yang dipahami sebagian masyarakat awam, khutbahnya 2 rakaat, salatnya 2 rakaat. Jadinya berapa? 4. Wal mu'tamad, yang mu'tamad, apa arti mu'tamad? Yang dijadikan rujukan di dalam madhab Imam Syafi'i. Dan ini kaul yang paling kuat di Asia Tenggara. Annaha salatun mustaqillatun. Salat Jumat ini 2 rakaatnya adalah mustaqillah. Wa laysa dhuhran maqsuratan. Bukan salat zuhur yang diringkas dari 2 menjadi 4. Mohon maaf, dari 4 menjadi 2. Walihada, oleh sebab itu salatul zuhri la tughni ma'al imkanil jum'ati idza lam yadhiqil waqt. Oleh sebab itu tidak sah pelaksanaan salat zuhur apabila dia mampu untuk melaksanakan salat Jumat 2 rakaat. Fadilatuha, keutamaannya sangat banyak sekali. Wa hiya afdhalus shalawatil mafruḍah. Bahwasanya salat Jumat adalah sebaik-baik salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'atuha afdhalul jama'ah, dan hukum berjamaahnya adalah sebaik-baik salat berjamaah. Sehingga hukum berjamaah di salatul Jumat, di dalam salat Jumat hukumnya adalah wajib. Jadi tidak sah pelaksanaan salat Jumat dikerjakan tidak berjamaah. Wa hiya min khususiyat hadhihi ummah, dan ini kekhususan umat ini yang tidak diberikan umat-umat terdahulu dalam pelaksanaan salat Jumat. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi SAW beliau mengatakan wal jum'atu ilal jum'ati, dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratu lima bainahuma, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idza jitunibal kaba'ir, asalkan dia tidak melaksanakan ataupun melakukan dosa-dosa besar. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad mengeluarkan di dalam musnadnya. Imam Tirmidzi mengatakan wa qala haditsun hasan, dengan hadis yang hasan kedudukannya. Nabi mengatakan man ghassala yaumal jum'ati wa ightasal, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi seperti mandi orang janabah, betul mandi seluruh tubuhnya basah dengan air. Wabakkar waqtakar, datang pagi harinya, bahkan disunahkan sudah menunggu ketika pagi. Ini bagi makmum. Kalau bagi khatib disunahkan ketika akan naik mimbar baru dia keluar dari rumahnya. Jadi detik-detik sudah mau naik mimbar baru. Kalau di Indonesia terbalik, khatibnya datang duluan, makmumnya belakangan. Di sunnahnya namanya sunnah terbalik namanya. Jadi khatib kenapa disunahkan datang belakangan, ataupun imam dalam sholat berjamaah dia datang belakangan, siapapun bentuknya, apapun tausiahnya, apapun ta'limnya. Kalau kita melihat bagaimana yang dijalankan manhajnya Nabi dalam memberikan dakwah khutbah, Rasulullah selalu keluar di akhir. Ini pun membantu untuk menarik haibah ataupun wibawa orang yang berbicara, sehingga menjadi sunnatullah di dalam menuntut ilmu. Ini kalau di pesantren, santri yang duduk duluan. Nah,
di saat ini banyak hal ini dilalaikan masyarakat awam. Wa bakkar wabtakar, disunnahkan bahkan menurut Imam Ibnu Hajar Haytami, dan ini mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i, untuk hari Jumat bahkan selepas sholat subuh antum sudah diperbolehkan untuk menunggu sampai datangnya waktu Jumat. Ini yang mendapatkan badanah, yang mendapatkan onta yang gemuk pahalanya. Bukan hitungannya relatif menurut kita 1 jam sebelum Jumat. Oke, antum setengah jam datang lebih dahulu, antum dapat onta, anda dapat sapi, ini dapat ayam, antum dapat telur, sebagaimana dalam hadis. Ini hitungan menurut kita jadinya. Tapi yang disunahkan dalam hadis, wabakkar wabtakar, datang di hari Jumat, bahkan dimulai selepas subuh sudah mulai duduk menunggu salat Jumat, sebagai Sayyidul Ayyam, hari rayanya umat Islam. Inilah yang disebut Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Wa masya wa lam yarkab, dan disunahkan untuk berjalan dan tidak menunggangi kendaraan. Kenapa? Nah, disinilah wa masya wa lam yarkab. Jarak daripada rumah dengan Jumat tadi, memang masjid yang dijadikan apa? Sentral di dalam setiap kampung, desa, komplek ataupun kota. Wadana minal imam, kemudian dia dekat dengan imam. Fastana'a wa lam yalghu, dia mendengarkan dan tidak mengucapkan satu kata patah apapun. Kana lahu bi kulli khutwatin, maka bagi setiap langkahnya amalu sanatin, seperti orang yang melaksanakan kebaikan selama 1 tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, dan di dalamnya selama 1 tahun dia mendapatkan pahala puasa dan melaksanakan qiyamul lail. Subhanallah, ini satu nikmat daripada Allah. Sehingga hari Jumat ini jangan sampai kita menjadi pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Jadi hari Jumat ini dikhususkan sebagai hari Sayyidul Ayyam dalam Islam karena banyak di dalam hadis dan di dalam sejarah tercatat sebagai momen-momen yang besar bagi umat Islam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Kalau sudah Jumat, usahakan tidak kemana-mana. Bahkan kalau di dalam madhab Imam Syafi'i yang bepergian pada hari Jumat, kalau bepergiannya selepas subuh dan dia yakin tidak akan mendapatkan Jumat di jalan, ini mu'tamad di dalam madhab Imam Syafi'i, merujuk kepada hadis-hadis yang dikeluarkan Rasulullah dan dinukil Imam Nawawi dalam kitab Majmu', haram hukum pelaksanaan bepergiannya kecuali dia meyakini akan mendapatkan Jumat di tengah jalan. Kecuali dia berangkat apa? Sebelum daripada fajar shadiq. Nah, ini dia diperbolehkan dan dihukumkan musafir walaupun dia berangkat pada malam Jumatnya. Malam Jumat yang dimaksud pada hari Jumat. Sanatu fardiyatiha, kapan difardukannya? Furidat di Makkah. Difardukan Jumat ini di Makkah pada malam Isra dan Mi'raj. Wa awwal man shallaha, yang pertama salat adalah As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu ma'a Mus'ab ibn Umair. Nah, beliau sudah di Madinah. Kenapa di Makkah tidak dilaksanakan? Walam yusalliha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi belum salat di Makkah melaksanakan Jumat li'adami tamakkuni minha, karena tidak memungkinkan untuk pelaksanaan Jumat ketika itu di Makkah dalam keadaan dakwah masih belum secara terbuka. Ini kita masuk ke bab yang penting. Nanti selepas ini kita bisa mulai tanya jawabnya. Syurutul wujubul Jum'ah, syarat wajib melaksanakan Jumat. Maksudnya apa? Siapa yang memiliki syarat ini wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, ini yang mu'tamad dari satu madhab, Imam Syafi'i. Nanti kita kembangkan ketiga madhab yang lain, madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Dan 4 madhab ini sebagai 4 madhab yang mu'tabar, yang diakui, termasuk pengikutnya terbesar di seluruh dunia ila yaumina hada, sampai detik ini. Termasuk pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi Arabia pun, walaupun mereka saat ini mengatakan
sebagian ulamanya kami tidak bermadhab. Setelah diteliti para alim ulama, mau tidak mau mereka harus mengambil pendapat-pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dari segi istidlal, pengambilan rujukan hukum secara praktis. Yang pertama, ada 7 syarat wajibnya Jumat. Apabila ada 7 perkara ini, dia wajib hukumnya untuk melaksanakan Jumat. Jadi 7 ini terkumpul, bukan terpecah. Yang pertama, al-Islam, seorang muslim. Fala tajibu 'alal kafir asli, tidak wajib bagi orang kafir asli untuk melaksanakan Jumat. Sehingga khitabnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berserah diri kepada syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajibu 'alal murtad, wajib bagi yang murtad, sehingga ketika dia nanti masuk ke dalam Islam, fayaqdiha dhuhran idza raja'a ila Islam, maka dia wajib mengqadanya ketika dia masuk ke dalam Islam. Ya, seorang muslim murtadnya selama 3 tahun. Murtad untuk keperluan katanya, apalagi musim pemilu. 3 tahun murtad setelah masuk ke dalam Islam, maka wajib dia mengqadha salat Jumat yang selama 3 tahun dia tinggalkan. Wajib dia mengqadha puasa di bulan Ramadan yang selama 3 tahun dia tinggalkan. Wajib untuk kembali mengeluarkan zakatnya selama 3 tahun di hari-hari murtadnya. Dan wajib untuk mengqadha salatnya yang tertinggal di hari-hari dia tidak meninggalkan salat ketika dia murtad. Ini yang pertama, syarat 7 Islam. Ini kita pahami matan daripada pada Imam Syafi'i ini dipahami sehingga kita akan mampu tidak terjebak dalam perbedaan pendapat yang menyebabkan kita ini bingung. Yang kedua, bulugh, orang yang sudah baligh. Maksudnya baligh ini orang yang sudah dewasa. Fala tajibu 'ala shabi, tidak wajib Jumat bagi shabi. Shabi ini anak-anak yang di bawah 5 tahun ataupun yang masih 6 tahun ke bawah. Wa tasihhu minhu, tapi kalau dia mengerjakan, bagaimana hukumnya? Diperbolehkan. Dengan syarat idza kana mumayyizan, kalau dia sudah mumayyiz. Jadi anak yang sudah mumayyiz ini artinya bisa membedakan. Kalau Imam Nawawi mengatakan anak mumayyiz ini anak yang sudah bisa makan dan minum sendiri. Sebagian lagi ulama mengatakan orang yang sudah bisa istinja, berwudu dan cebok sendiri, ini namanya anak mumayyiz. Nah, anak seperti ini kalau dia mengerjakan sholat Jumat jangan kita larang, sah hukum Jumatnya, namun tidak wajib untuk melaksanakan Jumat. Kalau anak-anak yang belum mampu untuk itu, nah ini tidak diwajibkan. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Ini mafhum insyaallah. Fala tajibu 'ala majnun, tidak wajib bagi orang gila. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah Jumatannya. Yang keempat, hurriyah, merdeka. Dulu zaman Rasulullah karena ada beberapa hamba sahaya, fala tajibu 'ala al-'abdi, tidak wajib bagi seorang hamba sahaya, walau muba'adan atau muqataban. Walaupun dia hamba sahaya yang sebelahnya separuh badannya sudah bikin perjanjian sekian tahun merdeka, sekian tahun nanti bekerja. Wa tasihhu minhum, kalau dia kerjakan sah Jumatannya. Keempat, dhukur, laki-laki. Fala tajibu 'ala al-mar'ati, tidak wajib Jumat bagi apa? Bagi wanita. Wala 'ala khantha, termasuk juga kepada banci yang memang lahir dari lahir punya 2 kemaluan, yang mana hormon perempuannya lebih besar dibandingkan hormon laki-lakinya. Bukan banci yang dibuat-buat, ini mal'un. Wa tasihhu minhuma, kalaupun mereka mau kerjakan kaum wanita dan banci tadi pelaksanaan sholat Jumat, sah hukumnya, namun tidak wajib. Kemudian yang keenam, as-sihhah,
dia memiliki kesehatan, fala tajibu 'ala marid, tidak wajib Jumat bagi orang sakit, alladhi yashqu 'ala al-hudur, kalau hadirnya ini mendatangkan mudarat yang lebih besar. Sebagian ulama mengatakan al-marid la yurja bara'uhu, penyakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ataupun penyakit yang sangat berat kalau dia melanjutkan hadir ke dalam Jumat, ini menyebabkan mudarat aktsar. Dari segi kesehatan ataupun tibbiyah ini bisa diketahui. Nah, ini yang terpenting. Yang ketujuh, al-iqamah, orang yang mukim. Ada istilah dalam fikih madzhabul arba'ah, ada mukim, ada musafir, ada mustautin. Yang mana yang wajib Jumat dari tiga golongan ini? Mukim artinya orang yang niat berdiam di satu tempat lebih dari 4 hari. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i dan dalam mazhab Imam Malik. Mohon maaf, dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Yang disebut mukim adalah orang yang niat berdiam diri di satu tempat lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Ini disebut mukim. Ada musafir, orang yang tidak niat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari, jadi kurang dari 4 hari. Ini disebut musafir namanya. Ada mustautin, orang yang berdomisili. Mustautin ini orang yang berdomisili, dia tidak akan pergi kemanapun kecuali untuk hajah atau keperluan, cari nafkah, silaturahmi, kemudian kembali lagi, pergi kemudian kembali lagi. Di sini disebutkan al-iqamah yang disebut mukim bagi siapa saja yang diwajibkan Jumat. Fala tajibu 'ala musafir, tidak wajib Jumat bagi orang yang sedang bepergian. Wa tajibu 'ala mustautin min babil aula, bagi orang yang berdomisili dan bermukim wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dhabitul muqim, apa sih ukurannya muqim? Huwa alladhi nawal iqamata fi baladin 4 ayyamin fa akthar. Orang yang niat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari, maka dia disebut orang yang mukimin. Mukimin ini wajib sholat Jumat. Juga yang kedua, mustautin. Huwa alladhi la yat'anu wa la yusafiru sayfan wa la shita'an. Orang yang memang berdomisili tidak akan pergi baik di musim panas ataupun musim dingin, illa lihajatin, kecuali dengan keperluan. Fatajibul jum'atu 'ala al-muqim wal mustautin, wajib Jumat bagi orang yang mukim dan mustautin. Nah, sehingga pembagiannya bagi orang yang hadir Jumat ini ada 6. Ada yang wajib baginya Jumat, wa tasihhu minhu, dan sah Jumatannya, wa tan'aqidu bihi, dan dengan hadirnya ini menyebabkan sempurna Jumat. Contoh, dalam mazhab Imam Syafi'i, ini teman-teman al-hakim juga jemaah, yang antum ketahui hukum sholat Jumat ini minimal yang hadir berapa? Anda mau tanya? 40. Berapa? 40. Nah, 40 yang dimaksud di sini adalah yang hadir yang berdomisili. Yang hadir yang berdomisili. Yang ngontrak, kalau dari kacamata fikih 4 mazhab, tidak termasuk domisili. Walaupun kontraknya 3-4 tahun. Ini dalam istilah kata kontrak dari segi muamalah dunia. Kita kan semua di dunia ini kontrak sebetulnya. Nah, yang berdomisili 40 orang dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang mengesahkan wajib dan dianggap sah kalau 40 kakak yang berdomisili ini, laki-lakinya semuanya hadir ke masjid. Ini jumlah paling minim di dalam mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad. Yang mu'tamad ini yang paling kuat. Nanti ada pendapat dalam mazhab Imam Malik bisa 12, ada pendapat bisa 2, ada pendapat bisa 3, ada pendapat bisa 16, ada pendapat bisa 21. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab. Zahir, perbedaan yang sangat jelas. Nah, ini yang berdomisili. Yang kedua, man tajib, siapa yang wajib alaihi baginya Jumat, wa tasihhu minhu, dan sah Jumatannya, wala tanaqid,
namun tidak mengesahkan atau tidak menggugurkan kewajiban Jumat di satu tempat. Siapa? Mukimin. Orang yang mukim niat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari. Jadi lebih dari 4 hari panjang, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Tapi satu saat dia ada niat untuk kembali ke tanah kelahirannya. Maksudnya hanya singgah saja. Nah, ini disebut mukimin. Wajib Jumat, wajib. Sah hukum Jumatannya, sah hukum Jumatan. Apakah cukup dengan mukimin saja 40 orang dalam mazhab Imam Syafi'i pelaksananya? Sah hukum pelaksanaan Jumatnya? Tidak sah. Harus ada 40 orang yang berdomisili. Ini kita pakai. Ini pendapat Imam Syafi'i yang sangat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau antum lihat ada ustaz-ustaz yang pegang kuat pendapat ini, antum jangan kaget. Namun nggak ada salahnya nanti kita lebih meluas kepada pendapat imam-imam yang lain, sehingga perbedaan ini tidak menyebabkan perpecahan, tapi perbedaan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian man la tajib, yang tidak wajib alaihi, baginya Jumat, wa tasihhu minhu, kalau dia kerjakan sah tetap Jumatnya, maksudnya sah bagi dia. Wala tanaqidu bihi, tapi tidak termasuk hitungan yang 40. Siapa dia? Jadi al-musafir, orang yang bepergian, wal 'abdu hamba sahaya, yang tidak merdeka, wasabi, anak-anak, dan juga perempuan. Jadi perempuan, anak-anak, hamba sahaya tadi, kalaupun dia sholat Jumat, ini tidak termasuk hitungan dalam 40 orang tadi. Yang 40 yang dihitung yang mustautin, yang berdomisili. Kemudian yang keenam, man la yatajib alaihi wa la tasihhu minhu wa la tanaqidu bihi, yang tidak wajib, tidak sah, bahkan tidak menggugurkan kewajiban. Ini maklum, orang-orang kafir asli dan orang-orang gila yang hadir dalam sholat Jumat. Nah, sehingga ada mukim, ada musafir, ada mustautin. Jadi musafir adalah orang yang bepergian. Kemudian mukim adalah orang yang niat tinggal di satu tempat lebih daripada 4 hari. Kemudian dia punya niat untuk kembali ke kampung halamannya satu saat. Jadi hanya sementara saja. Kemudian ada mustautin, orang yang memang berdomisili. Dia tinggal selama-lamanya di sana, tidak akan pergi kecuali lil hajah. Indal uruf, secara umum yang terjadi. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini ada beberapa permasalahan poin penting. Yang pertama, apa hukum pelaksanaan Jumat kurang dari 40? Apakah ini terjadi perbedaan pendapat? Nah, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, Jumatannya kurang dari 40 orang yang berdomisili, maka tidak sah Jumatannya, wajib untuk mengerjakan sholat apa? Sholat zuhur 4 rakaat ma'al jamaah, dengan berjamaah disunahkan. Ini satu mazhab dulu. Pendapat yang menyebutkan kurang daripada 40, ini pun pendapat imam-imam mazhab. Ada 12 pendapat imam. Yang pertama, pendapatnya Imam Ibn Ishaq, beliau mengatakan 12 orang selain imam, jadi 13. Juga pendapatnya Ba'dul Malikiyah. Pendapatnya Imam Malik langsung 20 orang. Ini boleh untuk Jumat. Wa huwa qaulul Malik min riwayat Ibn Habib. Dia yang dikeluarkan oleh Imam Malik dari riwayatnya Ibn Habib. Juga ada yang berpendapat 30. Kemudian arba'un 40 ma'al imam. 40 beserta imam jadinya berapa? 41. Ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini yang umumnya dipakai di Asia Tenggara. Ada khamsun, wajib 50. Coba, subhanallah. Lebih banyak lagi, wa huwa qaul Ahmad bin Hanbal. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang disebutkan dalam riwayatnya. Ada pendapat yang samanun, 80. Subhanallah, lebih banyak lagi. Ini pendapatnya Imam Mauzi. Nah, ini pendapat-pendapat seperti ini pendapat-pendapat yang juga masuk dalam imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, namun bagi yang
sedang mengikuti ataupun mempelajari madhab wahidin di dalam satu madhab, maka tidak sah hukum pelaksanaan Jumatnya yang berdomisilinya kurang daripada 40 kakak. Contoh kita lihat pelaksanaan sholat Jumat di kantor-kantor, di Tamrin, di mana lagi, di Kuningan, yang lain-lain, umumnya semua di kantor. Anda tanya, yang betul-betul berdomisili ada tak? Hitungan jari satu cuma 2 saja. Kalau mengikut kepada pendapat imam-imam yang lain selain madhab Imam Syafi'i, masih ada yang memperbolehkan. Namun dalam madhab Imam Syafi'i, la tan'aqid, tidak sah hukum pelaksanaan Jumatnya. Terus kalau kita sudah sholat Jumat bagaimana? Selepas daripada khutbah Jumat, wajib untuk mengulang pelaksanaannya sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ada 2 masjid di dalam satu tempat? Nah, ini juga dibahas para alim ulama salaf maupun khalaf. Nah, kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, karena penduduknya belum begitu padat ketika itu, memang Masjid Nabawi dijadikan sentral satu-satunya tempat pelaksanaan Jumat. Tidak ada Jumatan di tempat-tempat yang lain. Dan ini juga menjadi pendapat yang mu'tamad, walaupun saat ini sangat sulit. Satu kampung harusnya satu masjid. Di satu kota, di masjid jami'nya itu tempat jumu'nya berkumpul manusia yang paling banyak, disitulah pelaksanaan Jumat. Di dalam madhab Imam Syafi'i, bahkan kalau di dalam keadaan kondisi yang memungkinkan ada pelaksanaan 2 Jumat sekaligus, maka apa? Tidak sah hukum Jumatnya. Harus merujuk kepada masjid yang memang apa? Dijadikan rujukan sebagai tempat sholat Jumat. Nah, apakah ada perbedaan pendapat dalam hal ini? Nah, bahwa saya sebagian ulama melihat syarat diperbolehkannya ta'addudul Jum'ah, didirikannya Jumat di berbagai macam tempat. Kita kembali kepada satu madhab, idza asal ijtima'uhum. Kalau tidak memungkinkan mereka untuk berkumpul di satu tempat, sulit baginya untuk berkumpul dalam satu masjid, maka dalam keadaan darurat diperbolehkan untuk membentuk Jumat yang lain. Dengan syarat adanya 40 orang juga yang berdomisili. Yang kedua, indal khawfil fitnah baina fi'atain. Kalau terjadi perpecahan yang akan mendatangkan keributan sampai pembunuhan, ini dalam keadaan darurat seperti ini, yu'dzar, diperbolehkan untuk melaksanakan 2 Jumat, 3 Jumat di dalam masjid-masjid yang ada. Kemudian yang ketiga, idza ba'udat atraful balad, dari masafah yang sangat jauh di ujung kota. Nah, ini menyebabkan di ujung daripada penduduk kota tersebut membuat masjid mendirikan Jumat, sah hukum Jumatannya. Terus bagaimana kalau satu komplek ada 3-4 masjid yang dilaksanakan sholat Jumat? Ini pun ada pendapat seperti Imam Ismail bin Zaid dalam kitab Bughiyatul Mustasyidin. Beliau mengatakan dengan syarat adanya 40 orang yang berdomisili di setiap lingkungan masjid tersebut, maka dibolehkan untuk mendirikan pelaksanaan sholat Jumat. Namun pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, pelaksanaan Jumat ini wajib untuk dilaksanakan apa? Di masjid yang disebut masjid jami' yang memungkinkan untuk menampung seluruh manusia di tempat tersebut. Nah, ini hal yang memang subhanallah perbedaan pendapat yang tidak bisa dielakkan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin melihat dalam hal ini? Mudah-mudahan dengan banyaknya masjid yang ada, ini juz'un bagian daripada syiar untuk mengembangkan bagian syiar Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan sholat Jumat yang dikerjakan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Amin. Bahasanya masih panjang. Sampai di sini pada hadirin dan hadirat, apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung kita tanyakan. Jazakumullah khairan. Baik, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda cuma mau tanya aja, dari semua pendapat di mana mazhab itu berdasarkan hadis atau
penafsiran dari beliau semua. Ya, yang kita lihat dari Imam mazhab ini semua berdasarkan daripada Al-Quran dan Hadis dan penelitian kepada kehidupan sahabat. Ustaz, tolong sebutkan hadisnya kalau Rasulullah itu pernah Jumat jumlahnya 40. Memang tidak ada riwayat seperti itu. Namun berkumpulnya sahabat yang diteliti para imam itu tidak kurang daripada 40 orang secara umum. Akthar min arba'in. Nah, baru yang datang telat, yang dari perdagangannya, yang dari perjalanannya, dan itu Jumat yang dilakukan Nabi, tidak kurang. Nah, namun karena tidak ada larangan khusus, nah di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam. Ada yang menyebutkan ini sebagai dalil hikmah. Ada riwayat tidak berkumpul 40 orang saleh di kalangan umatku illa wa fihimul wali, kecuali di tengah mereka ada kekasih Allah. Bilangan-bilangan 40 juga digunakan dalam hadis. Siapa yang menjaga 40 waktu dari sholatnya, 40 hari sholatnya tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, dapatkan 2 jaminan. Tinggal dibebaskan daripada sifat munafik dan dibebaskan daripada adab api neraka. Nah, dari segi jumlah ini ijtihad. Kenapa dikatakan ada pendapat imam yang mengatakan sah hukum salat Jumat 3 rakaat? Karena dalam hadis disebut aqallul jamaah, sedikitnya jemaah, ada yang menyebutkan 2 orang. Dalam riwayat yang lain sedikitnya jemaah 3 orang. Namun kalimat Jum'ah di sini dari kalimat jumu', berkumpulnya manusia. Ini lebih luas dibandingkan kalimat al-jamaah. Sehingga dari riwayat-riwayat ini imam-imam tidak membuat opini sendiri. Dia melihat daripada kehidupan Rasulullah sehingga mewajibkan syarat sedikitnya sholat Jumat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini garis bawahnya yang mu'tamad, yang paling kuat 40 orang. Begitu juga dari segi pelaksanaan rukun khutbah, semuanya langsung mengambil daripada hadis. Ini tanpa ijtihad. Mengenai syarat sahnya khutbah, syarat sahnya Jumat, ini langsung melihat hal waqi', hal yang terjadi di kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana teknis pelaksanaan khutbah. Jadi teknisnya Rasulullah belum mengerjakan. Dikerjakan As'ad ibn Zurarah dan Mus'ab bin Umair di Madinah. Rasulullah bikin surat ajarkan kepada Mus'ab gimana pelaksanaan Jumat. As'ad bin Zurarah yang mengumpulkan manusia yang ketika itu yang sudah masuk Islam itu sudah hampir ribuan di kalangan penduduk Madinah. Mengumpulkannya di masjid. Kemudian Mus'ab bin Umair yang memberikan khutbah tentang penjelasan hukum Islam dan pelaksanaannya 2 rakaat. Kalau kita mau ambil zahirnya sunnahnya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, bukan 40, 1000 minimal. Nah, yang diambil aqallul adad, sedikitnya jumlah berapa? Dari kalimat jumu' tadi, dari kalimat bilangan, dia arba'in al-adad, 40 jumlahnya. Wallahu a'lam. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, katanya contoh yang terbaik kalau kita mengambil contoh pertama ibadah ini kan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita lihat pelaksanaan Jumat zaman Nabi itu kan katakan azannya sekali, kemudian tidak ada sholat qobliyah, dan itu bahkan zaman Khalifah juga demikian. Nah, jadi pertanyaan saya, yang sekarang dengan azan 2 ada qobliyah Jumat, apakah itu yang terbaik? Atau mungkin hanya baik? Atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita harus pahami bahwasanya tidak ada petunjuk yang paling benar kecuali petunjuknya Rasulullah. Itu sebuah keyakinan dan akidah yang benar. Namun dalam hal ini dengan bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya keadaan zaman, bukan artinya Islam mengikuti zaman mengikuti Islam. Kita melihat contohnya. Kenapa di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di 2 khalifah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan di zaman Rasulullah pelaksanaan adzan 1 kali. Kenapa di zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali pelaksanaan adzannya 2 kali? Dilanjutkan Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah terus sampai saat ini.
umumnya pelaksanaan sholat Jumat adalah 2 kali. Ijma' yang diambil daripada Sayyidina Utsman ini bukan daripada hasil ijtihad pribadi beliau. Ada yang disebut lil maslahah. Kemaslahatan dengan apa? Bertambahnya jumlah penduduk dan pengikut di dalam Islam. Yang dimaksud ada 2 kali. Ini ada yang dikumandangkan pertama kali. Ini ada menandakan apa? Dalalah masuknya waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur. Pelaksanaan sholat Jumat yang dilaksanakan ini ketika matahari mulai condong pas di atas kita dan condong sedikit di waktu Jumat. Nah, dibikinnya adzan yang kedua ini sebagai apa? Menandakan adzan naiknya khatib daripada mimbar. Ketika itu yang dibuat Sayyidina Utsman, ketika adzan pertama ini sebagai adzanul i'lan. Adzan untuk pemberitahuan kalau waktu sholat Jumat sudah hampir beberapa menit lagi akan masuk. Waktu pelaksanaan sholat Jumat. Karena yang menjadi rukun hadir kita ini bukan khutbah. Anda tanya, jangan antum pahami, nanti Anda luruskan. Yang antum pahami sah tidak hukum orang yang melaksanakan ibadah Jumat tapi tidak hadir khutbah? Sah atau tidak? Sah atau tidak orang yang hadir sholat Jumat tapi tidak mendengarkan khutbah? Tolong dijawab. Nah, yang bilang sah angkat tangan, yang bilang tidak angkat tangan, yang nggak bisa juga angkat tangan. Yang bilang sah siapa? Oke, coba angkat tangan yang tinggi, itu cuma sedikit. Di dalam mazhab Imam Syafi'i sah hukum orang yang hanya melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat walaupun dia tidak mendengarkan khutbah sedikit pun. Karena yang dimaksud sholat Jumat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Khutbah bukan sebagai apa? Bukan sebagai rukun yang wajib bagi keseluruhan, namun rukun yang wajib diperdengarkan bagi 40 orang tadi. Nah, ketika berkumpul 40 orang mendengarkan khutbah, yang hadir dalam sholat Jumat 1000 orang. Jadi 40 kurang 1000 berapa? Berapa? Ah, sekian-sekian lah. Nah, sisanya tadi cuman hadir pelaksanaan sholat Jumat. Entah dalam keadaan dia baru pulang dari pekerjaannya atau pulang daripada menolong orang yang sakit dengan keadaan udzur yang berbeda-beda di kaum muslimin, maka sah hukum sholat Jumatnya walaupun dia hanya mendapatkan 2 rakaat bersama imam tanpa mendengarkan khutbah. Asalkan ada 40 orang yang sebelumnya sudah mendengarkan daripada khutbah sang khatib. Jadi 40 orang. Jadi kalau 40 ini, kalau kita mengkaji dalam fikih Syafi'i lebih dalam, kalau 40-nya ada satu yang tidur aja ketika khutbah, tidak sah hukum Jumatannya. Kalau kita ngaji Syafi'i betul-betul dalam lagi, ini 40, semuanya 20 tidur. Jangan 20, satu orang dari 40 ini tidur. Ada yang nggak mendengarkan khutbah, tidak sah hukum Jumatannya. Nah, kalau kita yakin yang hadir lebih dari 40, oke, biarin kanan kiri tidur. Tapi Anda yakin di belakang Anda banyak yang melek. Dari sekian ribu ini masa tidak ada 40 yang melek? Atau semuanya memang sudah sepakat? Nanti khatib dari mimbar kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya, Bismika ahya wa amut. Ini tidak ada dalam masjid seperti ini. Nah, dengan jumlah penduduk yang banyak dibuatlah ijtihad. Artinya bukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu sesuatu yang apa? Tidak dikerjakan Nabi itu sesuatu yang harus sudah tidak baik. Contohnya memushafkan daripada Al-Quran tidak terjadi di zaman Rasulullah karena melihat kemaslahatannya. Kalau tidak dibentukkan mushaf di zaman Sayyidina Utsman dan dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang terjadi saat itu kaum muslimin banyak terbunuh. Yang terbunuh adalah penghafal Al-Quran yang nomor 1 di kalangan sahabat. 70 orang penghafal terbaik daripada kalangan sahabat, semuanya terbunuh dalam peperangan. Risau Sayyidina Umar, risau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, buat ijtihad. Zaid bin Thabit sampai bingung. Ya Ibn Al-Khattab, kalau kamu perintahkan saya untuk memindahkan jabal-jabal gunung-gunung ini, saya mampu. Tapi untuk menciptakan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah buat, saya tidak akan mampu.
Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan alasannya, kemaslahatan yang akan dibuat. Kalau tidak dikumpulkan, Al-Quran ini akan terpencar. Sulit bagi umat Islam yang datang setelah kita untuk memahaminya. Nah, inilah dibuat sebagai maslahat. Dibuatlah mushaf Al-Quran. Juga pelaksanaan sholat tarawih tidak ada zaman Rasulullah berjamaah. Maka dikumpulkan sama Rasulullah. Sayyidina Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, ini sebaik-baik sesuatu yang baru. Baik namun tidak bertentangan secara usul. Jumlah pemeluk Islam di zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ini meningkat jumlahnya. Jumlah penduduknya meningkat, imannya kurang. Kalau dulu jumlahnya sedikit, imannya kuat. Jadi jangan adzan selepas sholat subuh sudah nungguin waktu sholat Jumat. Kalau sekarang waktu adzan umat Islam, waktu adzan Jumat di mana saat ini umumnya? Mayoritas terbesar umumnya di luar masjid. Nah, ini kenapa Anda katakan terjadi khilafiyah? Ustaz, yang pakai adzan pertama benar nggak? Betul. Yang pakai adzan kedua juga benar. Karena perbuatan Sayyidina Utsman ini dilihat oleh seluruh sahabat. Dan diamnya sahabat ini menjadi ijma. Yang disebut kalau dalam ilmu usul ijma sukuti, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul untuk menetapkan sebuah kesesatan. Kemudian pelaksanaan qabliyah. Memang qabliyah tidak disunahkan, namun disunahkan pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Kalau dia niat melaksanakan qabliyah menggabungkan dengan tahiyatul masjid dari segi jumhur. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i tetap disunahkan pelaksanaan qabliyah. Ini kita bahas fikih madhab ya. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Istilah mensunahkan di sini karena periwayatan hadisnya berbeda-beda. Ada yang menganggap yang dikerjakan sholat sunnah sebelum Jumat yang dilakukan para sahabat yang lama itu yang dikerjakan tahiyatul masjid. Sebagian berpendapat enggak, sahabat sudah masuk masjid dari mulai kapan? Dari mulai subuh. Terjadi khilafiyah. Nah, kalau dia mengerjakan tahiyatul masjid, ini disunahkan, sunnah muakkadah. Bahkan makruh hukumnya ketika khatib sedang berkhutbah, dia masuk ke masjid langsung duduk. Nabi ketika sudah khutbah, Nabi memerintahkan sahabat untuk jangan duduk dulu. Qum fatshalli, bangun salat 2 rakaat dalam keadaan isi sedang khutbah. Jadi makruh hukumnya untuk langsung duduk. Meninggalkan tahiyatul masjid hukumnya makruh. Pelaksanaan qabliyah dalam mazhab Imam Syafi'i kenapa tetap disunahkan? Karena mereka melihat 2 rakaat Jumat sama seperti 4 rakaat salat duhur. Bukan membuat sesuatu yang baru yang tidak dikerjakan Rasulullah, namun inilah hasil ijtihad, pemahaman dari apa yang dilihat dari kehidupan Rasulullah. Jadi kalau kita mengikut merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, qabliyah tetap disunahkan, tahiyatul masjid tetap disunahkan. Boleh nggak Ustaz? Kita niat tahiyatul masjid dengan qabliyah disatukan, menggabungkan niat yang sunnah ini diperbolehkan dalam madhab. Boleh nggak Ustaz anak masuk masjid, niat sholat qabliyah, niat sholat tahiyatul masjid, niat sholat sunnah mutlak dalam 2 rakaat sholat? Ya, diperbolehkan. Nah, niatnya tempatnya di mana? Di hati. Sehingga dengan antum melaksanakan qabliyah, maka telah gugur kewajiban antum untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid ini di hadis itu nggak disebutkan tahiyatul masjid, namun sholat untuk memuliakan masjid. Masuk masjid, orang sudah sholat berjamaah, apakah perlu sholat sunnah tahiyatul masjid atau langsung ikut berjamaah? Dengan antum langsung ikut melaksanakan sholat berjamaah tanpa duduk, maka antum sudah termasuk mendapatkan pahala mendapatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Amin. Ada yang lain? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, pembahasan yang menarik. Dari pembahasan itu juga kita jelas bahwa mengenai jumlah 40 itu terjadi perbedaan pendapat Ustaz. Artinya kalau kembali kepada dari yang paling pas ya memang
terkait dengan surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu tadi yang mengatakan bahwa berjamaah. Jadi perbedaan ini kan ada sampai sekitar 15 bahkan lebih perbedaan. Jadi kalau kita melihat dalil yang bisa dijadikan sebagai hujah dan juga pendapat yang sikoh dari yang ada, ya kita kembalikan kepada hal ini saja gitu. Jadi tidak ada istilah 40 itu secara keseluruhan karena memang terjadi perbedaan. Itu mungkin yang menjadi dasar terkait dengan jumlah itu sendiri. Saya pikir itu yang menjadi penekanan saya. Ya di sini adalah yang perbedaan pendapat. Namun kita juga harus mampu menyikapi perbedaan ini dengan saling menghargai dan menghormati. Misalnya kalau ketemu ustaz kampung, yang mohon maaf ustaz-ustaz yang ada tempatan, kita juga tidak bisa salahkan pendapatnya. Wajib 40. Kalau tidak 40 nggak usah sholat zuhur. Ini pendapat yang memang cukup kuat dari satu madhab. Kalau kita melihat madhab-madhab yang lain tidak seperti itu. Jangan satu madhab. Di dalam madhab Imam Syafi'i pun Imam Suyuti berpendapat boleh kurang, cuma tidak mu'tamad. Nah, sehingga ini kembali kepada keyakinan yang kita lakukan. Kalau istidlalnya, contoh, antum bagi orang yang sedang mempelajari madhab Imam Syafi'i, antum yakini dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah pelaksanaan sholat Jumat kalau kurang daripada 40. Ba'da sholatul Jumat, selepas sholat Jumat, maka antum sebagai pengikut madhab Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau kalian temukan hadis sahih itu adalah madhabku, menandakan apa? Imam Syafi'i tidak sedikit pun meletakkan hadis dhaif di dalam madhabnya. Nah, kita meyakini dan ini diakui para imam-imam madhab bagaimana tentang kecemerlangan dan kecerdasan Imam Syafi'i dalam istidlal mengambil hadis-hadis sahih, dan diakui para alim ulama. Bagi yang mendalami satu madhab muayyanah, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat Imam Syafi'i dengan mengulang yang kurang 40 tadi sholat zuhur 4 rakaat. Namun dia tidak boleh mengumumkan di depan umum. Kenapa? Antum tidak bisa paksakan orang awam ini harus bermadhab dengan satu madhab tertentu. Ini hukumnya gimana Ustaz? Ini sholat Jumatnya cuma 20 orang. Gimana menurut antum? Jangan menurut anak. Menurut Imam Syafi'i sah, menurut Imam Syafi'i tidak sah, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Lain, menurut imam yang lain sah hukum pelaksanaan Jumatnya. Terus ada Syafi'i, antum yang Syafi'i silahkan mengulang sholat zuhur. Namun antum jangan paksakan orang lain untuk harus seperti antum naik mimbar. Hadirin yang mulia, tadi Anda lihat dengan jelas khatibnya tidak membaca wasiat takwa dengan kalimat usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka wajib mengulangnya. Tunggu. Itu dari satu madhab. Dalam madhabnya Imam Malik cukup dengan ada ungkapan la ilaha illallah. Cukup ada dengan ungkapan amal ma'ruf yang wasiatnya berbentuk makna takwa. Tanpa mengucapkan kalimat takwa, sah hukum khutbahnya. Nah, bagi yang melihat khatib misalnya tidak sah dalam rukunnya, namun di imam-imam yang lain mengatakan pendapat itu sah, maka yang meyakini bahwasanya khutbahnya tidak sah wajib untuk mengulang sholat Jumatnya. Dengan mengulangnya apa? Diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ini perbedaan zahir, perbedaan yang jelas terjadi di kalangan kita. Nah, sehingga apa? Pelaksanaan sholat Jumatnya tetap berjalan. Atau teman-teman yang kerja di kota misalnya nanya, Ustaz, ini anak kerja di gedung nggak ada orang domisilinya, semuanya karyawan ini, bikin Jumat lagi, udah bikin Jumat penuh. Kadang satu hotel misalnya Hilton, Horizon bikin Jumatan penuh dia. Ada nggak mungkin ini yang nggak ada? Ada nggak istilahnya mustautinnya? Apalagi mustautin sama sekali nggak. Ini pulang pergi semuanya. Apa hukum pelaksanaan Jumatnya dalam madhab Imam Syafi'i? Kalau dia nanya dalam satu madhab, anak akan menjawab hukum dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah pelaksanaan Jumatnya dan wajib untuk diulang dengan melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Tapi kalau dia bertanya, Ustaz, hal yujadul qaul, apakah ada pendapat selain madhab Imam Syafi'i yang memperbolehkan Jumat dilaksanakan
2 ataupun 3 orang yang berdomisili, sedangkan selainnya hanya orang-orang yang mukimin ataupun orang yang pulang pergi, na'am, sah hukum pelaksanaan Jumatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Ini paham atau bingung atau juga tidak paham? Kajiannya terlampau berat, fikih 4 mantap. Babul Jumat. Gak apa-apa. Emang kita targetnya adalah hakim mencetak orang sealim-alimnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu target hadaf daripada panitia. Anak pun bingung. Yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun pun kadang tidak alim-alim. Kita akan buat sealim dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bahkan kalau perlu semuanya dapat ilmu laduni. Amin. Amin. Asal jangan stres saja pulang. Anak bingung nih, ini duhur atau enggak? Anda tidak perlu bingung. Kalau antum sedang mempelajari satu madhab, antum pegang madhabnya Imam Syafi'i. Karena antum bukan tipe orang yang mampu untuk mengambil hukum secara langsung. Jangankan antum, ulama-ulama di abad ke-6, ke-7, ke-8, ila yaumina sampai abad ke-15 adalah orang yang sampai saat ini terbukti tidak mampu untuk membuat sebuah ijtihad mutlak. Contoh, anak kasih antum Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Bukhari, anak kasih ke antum saat ini. Tolong jelaskan anak rukun khutbah. Pasti antum akan bingung. Gimana rukun khutbah? Tadi dia bilang syarat sahnya Jumat ada 7, kata Ustaz itu. Anak sudah balik Quran dan hadis ini tidak ketemu 7. Coba. Tidak memahami bahasa Arab, tidak mampu menggabungkan, tidak paham bagaimana sebab turunnya ayat dan urutnya hadis, tidak mengetahui istilah-istilah kaidah, tidak mengetahui hukum yang terkandung dalam bahasa secara mendalam, maka diwajibkan bagi antum untuk mengikuti orang-orang yang lebih memahami, namun mendapatkan persaksian. Ini generasi pertama, generasi kedua, dan abad ketiga. Nah, terus bagaimana Ustaz? Kalau anak pakai imam yang lain, silahkan. Tidak jadi masalah sah hukum Jumatannya antum. Cuma tidak ada salahnya khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf, mustahabun. Ini apa mustahab? Ada yang bilang enggak sah, ada yang bilang sah. Ambil yang paling jalur takwanya. Misalnya ambil ikut madhab Imam Syafi'i. Kalau memang nggak ada yang berdomisili, selepas Jumat wajib untuk mengulang sholat zuhur 4 rakaat. Enggak ada yang mengulang. Ada dalam hal ini ada pengikutnya Imam Abu Hanifah, ada besar. Jadi apa? Tidak terjadi masalah dalam hal ini. Karena kita terapkan dukun madhab Imam Syafi'i yang terjadi di zaman Rasulullah khutbahnya. Ketika itu beberapa khutbah belum memakai daripada pengeras suara. Jadi 40 ini sahabat yang hadir betul-betul mendengarkan. Betul-betul mendengarkan. Sehingga satu riwayat yang datang dari Nabi ini diriwayatkan 50 orang sahabat, 60 orang sahabat sampai kedudukannya mutawatir. Para imam meneliti, kalau hadisnya diriwayatkan sampai 60 orang sahabat dengan riwayat yang berbeda-beda, lafaz yang berbeda tapi maknanya sama, ini menandakan yang hadir minimal 60 orang tidak ada yang tidur. Ijtihad seperti ini harus kita lihat. Kenapa? Mereka betul-betul memahami bagaimana zaman kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Fadhal yang lain. Sekarang hebatnya Ustaz, kalau orang berbeda mazhab itu datangkan kaji berlaku bangun masjid sendiri. Nah, itu. Ini yang lagi tren. Ini bukannya mempelajari perbedaan saja kita katakan, tapi bikin masjid sendiri. Nah, akhirnya sekarang terpecah dua komplek atau kampung, walaupun jadi pakaian saya sekarang ada nggak hukumnya pembuatan masjid itu jaraknya? Ya, dalam madhab Imam Syafi'i. Pegang omongan Anda, catat nanti perbandingkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, baik Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Pelaksanaan pembangunan masjid ini, kalau tempatnya berdekatan, Anda katakan tadi dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah pelaksanaan Jumatnya yang masjidnya berdekatan. Apalagi yang berdomisili kurang daripada 40 kakak. Nah, ini yang terjadi kan. Yang kedua, masjid yang kedua yang disebut masjid dalam ilmu fikih adalah yang mauquf, yang memang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Namun saat ini bukan hanya terjadi di BSD saja. Ini terjadi hampir di semua komplek-komplek yang kita buat fikih kajian 4 madhab. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, satu RW ada yang
4 masjid, 1 RW. Satu komplek 3-4 masjid, 5 masjid ini sudah menjamur di Indonesia. Dalam hal ini dipaksa ada ulama untuk buat apa? Jalan keluar pemecahannya. Kita ambil jalan tengahnya. Kalau memang ada 40 orang yang berdomisili tinggal di sana, masih tetap ada yang mengatakan pendapat ulama sah hukum pelaksanaan Jumatnya. Ini pendapatnya Syekh Ismail bin Zaid di dalam kitabnya. Sehingga apa? Ini hal yang wakil terjadi. Dan sehingga apa? Kita melihat sekarang mungkin ada pertanyaan, Ustaz, buat apa bangun masjid banyak-banyak? Masjid yang ada juga kosong. Bahkan banyak yang diisi kandang kambing, kandang burung, macam-macam, kan begitu. Kalau Anda melihat, kalau memang udah dibangun belum? Kalau belum dibangun, Anda alokasikan nanti ke pesantren Anda. Kalau memang sudah dibangun, biarkan. Kenapa? Karena insya Allah di zaman kejayaan Islam yang insya Allah sebentar lagi akan terjadi, akan berbondong-bondong orang kafir masuk ke dalam Islam. Bahkan masjid-masjid yang ada pun tidak akan cukup untuk menampung banyaknya umat Islam yang melaksanakan sholat lima waktu setiap hari semalam. Sekarang kenapa belum masuk Islam berbondong-bondong? Kalau seandainya berbondong-bondong pun kita belum mampu nampaknya. Coba kasih contoh. Saat ini misalnya 1 juta orang kafir masuk Islam di Jabodetabek. Ini kira-kiranya ustaznya udah pada siap belum Islamin 1 juta orang? Yang merantau juga banyak. Ketika di zaman kejayaan Islam nanti yang kedua, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim tentang kebangkitan kejayaan Islam yang kedua. Nah sehingga apa? Kalau ada yang bangun masjid di sini, kalau memang di sekitarnya ada masyarakat yang cukup, maka biarkanlah mereka melaksanakan. Namun kalau apa tidak cukup, dari kacamata Imam Syafi'i tidak sah pelaksanaan Jumatnya. Mau ikut pendapat Imam Syafi'i lagi, ada jelaskan lagi. Yang mereka kerjakan hukumnya tidak termasuk Jumat. Ini kita melihat pendapat dalam kitab Mughni Muhtaj. Ini ada 3 masjid. Di mana hukumnya Ustaz? Anda lihat dalam satu madhab misalnya 3 Jumat bersama-sama sholat Jumatnya, takbirnya sama-sama, 3-3-nya sholat Jumatnya tidak sah. 3-3-nya tidak sah. Terus kalau misalnya yang masjid yang utama lebih dahuluan takbirnya, masjid yang pertama sah, yang belakangan takbirnya tidak sah, Jumatnya wajib mengulang sholat zuhur. Ini pendapat dalam madhab Imam Syafi'i, baik dalam kitab Mughni Muhtaj maupun dalam kitab Majmu' yang menyebutkan dalil-dalil sahih dalam madhab Imam Syafi'i. Ini tidak bisa dihindari. Jadi pembangunan masjid sekarang ini seolah-olah siapa saja yang punya aset, punya uang, bisa bangun masjid. Dia tidak melihat kepada hukum ke sana. Namun apa? Kalau memang sudah terjadi pembangunan masjid, kemudian ada masyarakat di sana yang memang berdomisili, kalau mengikut sebagian pendapat tetap sah hukum sholat Jumatnya. Mau mengikut pendapat yang lebih kuat, tidak sah Jumatannya. Dia wajib mengulang sholat zuhur. Cuma anak katakan sekarang ini jangankan pakai pendapat Imam Syafi'i, tanya Imam Syafi'i pun tidak tahu siapa. Yang penting ada sholat Jumat. Orang di kantor saja yang sudah jelas-jelas tidak sah masih dikerjakan. Betul atau tidak? Kalau mengikut madhab Imam apa? Syafi'i. Siapa yang berdomisili di kantor? Hanya beberapa kantor yang bisa berdomisili. Memang orang dibuatkan apartemen menetap, dia tidak akan balik sebalik-baliknya. Contoh kantor di Telkom misalnya, di mana Gatot Subroto misalnya, satu pun tidak ada yang berdomisili. Nah, sehingga dalam hal ini dibuatlah ijtihad. Hukum-hukum yang ada selalu berkembang tanpa menyimpang. Kenapa dibahas? Karena ini masalah yang furu', masalah yang cabang. Ustaz, kalau masalah qat'i, masalah yang sudah pasti nggak boleh dibahas dalam fikih. Sholat 5 waktu wajib, bisa nggak kita putar-putar lagi Ustaz? Bisa nggak dibikin nggak wajib gitu Ustaz? Puasa di bulan Ramadan wajib, bisa disetel lagi nggak Ustaz? Yang detail haram hukumnya. Bahkan kalau ada pembicaraan masalah akidah di TV One, pembahasan masalah prinsip di TV One nggak perlu dibahas. Karena masalah prinsip nggak boleh dibahas, karena nggak dibuka pintu ijtihad. Pintu perdebatan, pintu diskusi ini memang ditutup serapat-rapatnya dalam masalah akidah. Hitam atau putih. Namun dalam masalah ini, oke, 40 orang Ustaz. Oke, satu masjid.
Sekarang bisa bayangkan nggak kalau patokannya satu masjid, penduduknya selalu bertambah, masyarakatnya selalu bertambah, kemudian apa? Semua daripada jumlah orang yang masuk Islam semakin hari semakin apa? Bertambah. Apakah antum akan paksakan juga? Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau memang jumlah Masjid Al-Hakim ini sudah tidak kuat lagi, maka dalam keadaan darurat boleh dibikin masjid yang baru. Ini hal ini umum terjadi, tidak hanya di BSD, bahkan di komplek-komplek lain juga terjadi. Lebih canggih lagi di Pondok Indah. Pondok Indah orang kaya rumahnya dijadikan masjid, ada juga yang sholat Jumat di dalamnya. Nanti setiap rumah dibikin masjid. Maksudnya di setiap rumah dijadikan masjid, amalnya dihidupkan amalan masjid. Bukan sekedar seminggu sekali dihidupkan, ini fungsi gereja namanya. Tapi kita jadikan rumah-rumah kita nanti sebagai masjid, setiap hari hidup dengan amalan masjid. Dia bikin megah-megah, nanti hidupnya Jumat sekali saja. Habis itu sudah wabillahi taufik wal hidayah. Sudah tutup sekarat sudah. Habis itu dikunci serapat-rapatnya. Dimasukkanlah tokoh-tokoh yang berbau sekuler, berbau beragama yang lain yang tidak jelas dimasukkan di dalamnya. Nah ini kita melihat daripada mauquf. Kalau diwakafkannya untuk masjid, maka apa? Harus digunakan untuk kepentingan umum. Nah ini di sini sebetulnya ketegasan waliul amr, ketegasan pemerintah dalam menentukan tempat yang layak untuk dijadikan masjid ataupun tidak layak untuk dijadikan masjid. Peraturan ini tidak kuat di Indonesia, sehingga hanya sekedar ini ada wakaf, tolong bawakan ke depan, di ACC oleh depan. Tanahnya di mana, bentuknya mana, lokasinya ada penduduk atau tidak enggak. Yang penting Menteri Agama dari Kementerian Agama sudah mengeluarkan wakaf kalau tempat ini sudah dijadikan masjid untuk kepentingan umum. Berapa banyak masjid juga menjamur di daerah puncak sana. Yang mana apa? Enggak ada yang berdomisili juga. Yang berdomisili pun sudah memiliki masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah ini dilema saat ini, perbedaan pendapat ini zahir, jelas tampak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Betul. Ya. Ulang lagi. Ya, penambahan Pak. Masalah ini Pak. Oke, ini. Jadi luasnya domisili tadi, pemukiman tadi, kan bisa sempit, bisa luas. Misalnya satu kampung, kemudian satu kecamatan, bisa satu kota, jadi bisa satu RT. Batasannya itu artinya yang berdomisili yang 40 tadi. Kalau kita ambil lingkup domisili itu satu kota, yang di kantor-kantor itu ya jadi terpenuhi karena mereka sama-sama satu kota. Nah kemudian juga kalau misalnya kita ambil yang lebih sempit satu kampung, ya bisa 40. Jadi batas kurang lingkupnya itu barangkali. Ya, kita kembali kepada zaman Rasulullah Pak. Jadi di zaman Rasulullah SAW dalam satu provinsi di Madinatul Munawwarah banyak dibangun tempat-tempat ibadah, mushola dan masjid. Namun dengan jumlah penduduk yang sedikit ketika itu pelaksanaannya dilakukan semuanya di Masjid Nabawi. Kenapa? Di ukurannya ketika itu jumlah penduduk yang sangat sedikit. Yang hadir dalam Hajjatul Wada itu hanya 124.000 para sahabat yang ketika itu keseluruhan menguasai Hijaz. Kenapa sekarang lingkupnya relatif bisa diperkecil? Asalkan ada yang berdomisili, Ustaz bisa nggak di satu RW? Jangan satu RW, satu RT kakaknya berapa katanya? Hah? Ada nggak 40 kakaknya? Lebih? Oke, satu RT kakaknya anggap 50. 40 hadir ketika hari Jumat. Mengikut pendapat daripada pendapatnya salah satu ulama Syafi'i tadi, asalkan ada 40 orang yang berdomisili, sah hukum pelaksanaan Jumatnya. Kalau menginginkan pendapat yang kuat, mu'tamad dan jelas, satu kota yang dikepalai satu gubernur membuat satu masjid yang sangat besar yang sanggup ditampung untuk orang yang melaksanakan sholat di satu kota tersebut, ini yang paling mu'tamad dan ini yang dicontohkan Rasulullah. Anda katakan di mana saat ini? Apakah Istiqlal mampu menampung seluruh penduduk Jakarta sejak Jabodetabek sampai 12-14 juta? Ataupun yang di Jakarta yang ada? Nah, yang kedua, kalaupun mampu jumlah yang baru dan jumlah yang sangat jauh di mana tepi-tepi kota tadi, sehingga diijtihadkan ulama mereka boleh untuk membuat masjid. Nah, sehingga ini relatif. Asalkan
kedua, daripada pembahasan madhab Imam Syafi'i, kita beralih ke madhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, pendapatnya Ba'dul Hanabilah. Ini menyebutkan adanya qaul yang memperbolehkan 20, 12, 21, 3 bahkan ada. Nah, ini membuat supaya kita tidak jumud ya. Ini membuat pencerahan. Allah a'lam. Oke, baik. Satu lagi. Singkat Ustaz, satu lagi. Ini mohon dijelaskan kalau kita tinggal satu rakaat sholat Jumat atau sama sekali kita tahiyat akhir. Ya, kalau kita cuma mendapatkan tahiyat akhir bersama imam sudah tahiyat akhir pada waktu sholat Jumat, kita tetap ikut tasyahud akhir bersama imam. Kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan ketika imam salam, wajib kita sempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Kita sempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Karena yang dimaksud apa? Man adraka rakaat, yang mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Ukurannya rakaat pertama. Hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Abi Daud yang lainnya. Siapa yang mendapatkan rakaat yang pertama bersama imam, faqad adraka Jum'ah, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat. Terus yang mendapatkan imam rakaat yang kedua, maka disempurnakan dengan salam, sempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Kalau dia udah satu, sempurnakan 3 lagi. Terus kalau dia dapat 1 rakaat bersama imam, kemudian rakaat yang keduanya dia niat mufaraqah, niat untuk sholat sendirian. Karena apa? Dalam keadaan darurat, udah kebelat, yang lain-lain dia sudah mendapatkan Jumat bersama imam. Ini mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i yang diambil daripada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud rahimahullah taala. Bukan bagi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada saudara-saudara kita ini yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena pekerjaan. Misalnya di bandara, Ustaz. Di bandara itu ada saudara kita yang nggak bisa sholat Jumat itu karena memang tugas. Di bandara ada Soekarno-Hatta itu tidak kurang dari 5 sampai 6 masjid di Soekarno-Hatta. Apakah boleh? Ini pertanyaan. 1 aja masjid di antara 5 atau 6 itu melaksanakan sholat Jumatnya itu diundur jam 2 supaya yang tidak bisa melaksanakan itu sholat Jumat bisa melaksanakan sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, apakah bisa diundur? Tidak bisa diundur dalam madhab yang mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau sudah jam 2 bukan kerjakan Jumat lagi namanya. Kerjakan sholat zuhur dengan cara berjamaah. Sholat zuhur dengan cara berjamaah. Karena penetapan waktu sholat Jumat ini waktu yang memang ditentukan waktu ketika masuknya waktu sholat zuhur, waktu zawal. Nah, khutbahnya kenapa dikerjakan qabla Jumat, sebelum daripada Jumat, ataupun sebagian memasukkan daripada pas waktu Jumat, ini sebagai taksis penetapan waktu sholat Jumat. Bahkan ketika perintah dalam Al-Quran, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Kalau datang perintah Allah ketika Allah panggil nudiya lis-sholat, untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segerakan untuk berzikir kepada Allah wa dzarul bait, dan tinggalkanlah daripada jual beli. Oke. Sekarang bagi orang-orang yang darurat tidak mampu meninggalkan jual beli, diperintah keharusan untuk meninggalkan jual beli ketika Jumat. Nah, sekarang dalam keadaan darurat bagaimana? Seperti pegawai-pegawai tadi yang memang sudah bekerja, dia tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya, ataupun pilot ataupun yang lain yang menjaga bagian keamanannya. Itu bagaimana? Sifatnya seperti ini. Dia tetap diwajibkan, namun diwajibkan hanya melaksanakan sholat zuhur saja. Sholat zuhur 4 rakaat. Jadi tidak buat Jumat jam 2 atau mengqadha sholat Jumat. Tidak ada qadha Jumat. Kalau ada sholat Jumat 2 rakaat, dan itu sudah qadha saja 2 rakaat. Ini keliru. Keliru bin bodoh nampaknya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Ini mungkin waktunya. Saya sudah 6:30. Nanti insya Allah lain kali kita diskusi lebih panjang lagi. Jadi kita tutup mari bersama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم علق بين قلوب المسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومشاكلتهم، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، يسر لنا هدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ثبتنا وثبت ايماننا وثبت موازيننا يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.